Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian-kajian kita. Saat ini kita membahas tentang murtad. Sebuah kata murtad. Murtad itu definisi gampangnya apa sih? Keluar dari agama. Murtadin, keluar dari agama. Itu gampangannya begitu. Sebetulnya fenomena murtad itu bukan barang baru juga, barang lama juga itu. Contohnya ketika umat Islam hijrah ke Abbasiyah gitu. Jadi hijrah pertama itu ke Abbasiyah, bukan ke Madinah gitu. Cuman aku juga masih belum tahu alasan politisnya kenapa kok ke Abbasiyah kok tidak ke Madinah gitu. Itu salah satu sahabat itu yang ikut hijrah itu setelah sampai di Abbasiyah dia murtad gitu. Jadi yang bisa kita ambil sebuah pelajaran, fenomena murtad itu bukan barang baru. Sejak dulu, sejak zaman Nabi juga sudah ada gitu. Cuman sekarang karena seperti yang aku bilang bahwa sains and teknologi itu akan mempengaruhi peradaban-peradaban kehidupan kita, di mana informasi serba terbuka, sehingga kita gampang tahu ada orang murtad, gampang tahu ada orang bersahadat, ya karena informasi itulah gitu. Dan sebetulnya itu biasa-biasa aja gitu. Oke. Dan aku di Arimatea itu ada sejak dulu itu di bagian investigasi. Jadi biasa nanganin orang murtad itu biasa, nanganin orang mau bersahadat juga biasa gitu. Dulu waktu nangani kasus keluarga yang murtad itu, bahkan bapaknya berpesan sama aku tuh berangkat dari rumah jam 3 sore sampai sana itu jam petang sudah gitu. Terus bapaknya berpesan, aku disuruh bunuh. aku disuruh membunuh. Ya aku nggak jawab, aku diam aja. Karena apa? Bapaknya dalam psikologis yang labil ya. Dia seorang tokoh kaya, terhormat dan disungkani. Tiba-tiba anak perempuannya belum murtad juga sih, tapi berkawan dekat gitu dengan laki-laki yang bukan Islam. Jadi ketika dia bilang begitu aku santai saja gitu. Cuman dalam hati aku bilang, lah aku ini ditugaskan berdakwah bukan sebagai pendakwah, bukan sebagai pembunuh, kok suruh bunuh orang. cuman ya namanya beliaunya lagi sumpek lah, lagi labil ya, aku senyum-senyum saja. Karena kalau langsung takkat nanti suasananya nggak enak gitu. Justru ketika bapak itu bilang begitu, aku ya santai saja sih gitu. Karena memang ada hadisnya, nanti aku jelaskan, ada hadisnya gitu. Justru yang membuat aku terkaget-kaget itu bukan karena bapaknya minta supaya aku bunuh. Dan aku juga nggak tanya yang dibunuh itu yang mana, yang anak perempuannya atau anak laki-laki yang mendekati anak perempuannya, aku juga nggak tahu dan aku nggak perlu tanya kan, karena juga aku nggak mungkin lah aku bunuh gitu. Orang tugasnya pendakwah kok disuruh jadi pembunuh. yang aku bikin kaget itu justru ketika aku ketemu anaknya yang perempuan, ketemu lakinya yang memacari anak itu, aku kaget. Kenapa? Lakinya itu, aduh, ya bukan menghina, bukan apa ya. Kita kan bicara objektif, jeleknya minta ampun. Sementara anaknya bapak ini, yang perempuan ini cantiknya juga minta ampun. Bahkan kalau aku bilang bintang sinetron lah gitu. Jadi aku waktu nangani kasus itu sempet berpikir panjang, gimana ya, apa nggak salah lihat ini perempuan ini kok bisa mau gitu. Dia anak seorang pengusaha, tokoh gitu ya, cukup ternama kok mau dengan laki-laki yang menurut ukuran umum harusnya tidak mau gitu. Tapi ya itulah faktanya, mungkin love is blind ya, cinta adalah buta gitu. Jadi begini, hadisnya memang ada. Ini dari Bukhari, dari Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mas'ud.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berganti agama bunuh ya. Ada. Jadi hadisnya ada. Ya, aku ulangi ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berganti agama bunuhlah dia. Hadisnya ada, memang jelas gitu. Masalahnya apakah setiap orang murtad lalu boleh kita bunuh gitu. Kan itu yang jadi diskusi kita gitu. Ya. Aku sertakan lagi ya di surat An-Nisa ayat surat 4 nomor 137 ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jelas kan? Kan fenomenanya kan baru rame kan ini. Ada orang yang ngaku mualaf, iman lagi, kafir lagi, iman lagi, kafir lagi gitu. Kalau aku sih orang itu sudah nggak usah diurus lah, ngapain diurus gitu loh. Salah yang ngurus kok masih mau ngurus gitu. Ya sudah. Kan Allah sendiri sudah bilang gitu loh. Sudah nggak bisa diomongin orang-orang seperti itu. Jadi persis seperti ini An-Nisa 137 ini ya. Jadi sudah nggak usah diurus itu, karena sudah berkali-kali kok track recordnya sudah menunjukkan orang ini nggak beres itu. Ngapain diurus, biarin aja gitu. Oke. Terus bagaimana, ini ada sebetulnya bukan murtad ya, tapi aku jadikan komparasi aja. Itu surat An-Anfal ya, surat 8 ayatnya 67. Jadi begini, pada waktu itu ada tawanan perang. Setelah perang Badar itu ada tawanan perang gitu. Terus Kanjeng Nabi minta pendapat sahabat. Ini tawanan perang mau diapain nih? Ya. Mau diapain tawanan perangnya? Sahabat Umar tahu sendiri, bunuh. Sahabat Abu Bakar lain lagi, sudah dilepas saja, diampuni, nanti biar kasih tebusan gitu. Jadi nggak dibunuh gitu. Nah, Nabi condong ke sahabat Abu Bakar gitu. Kalau Umar bunuh Abu Bakar, udah diampuni aja gitu. Akhirnya turun ayat begini ayatnya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan, perhatikan, melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Artinya apa? Pada waktu itu sahabat Umar lewat gitu, Kanjeng Nabi sama sahabat sahabat Abu Bakar sedang bersedih, menangis gitu. Tuh ditanya, ada apa ya Rasulullah sehingga engkau bersedih? Mungkin bisa menceritakan sama aku supaya aku juga bisa ikut bersedih atas kesedihan itu gitu. Lalu diceritakan turunnya ayat ini gitu loh. Artinya apa yang dikatakan sahabat Umar itu untuk dihabisi aja, itu seharusnya dibunuh gitu. Nah, kalau kita baca ayat ini, lalu bagaimana dengan ayat yang ini? Al-Baqarah, sebentar. Surat 2 ya, Al-Baqarah ayat 2, surat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat gitu. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Bebas. Allah sudah kasih ini jalan lurus, ini jalan bengkok, tinggal pilih. Otak sudah dikasih kan gitu kan. Lalu bagaimana? Kok di sini suruh bunuh gitu. Kita harus pahami dalam teksnya di atas itu ya, yang di An-Anfal 867 ini ya. Aku ulangi lagi, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada kata melumpuhkan, artinya apa? Yang dibunuh itu karena kekuasaan Islam itu belum satel gitu loh. Dia belum menjadi penguasa yang satel. Nah, dikhawatirkan kalau ini nanti nggak dihabisi, dia dibebaskan, dia akan nyerang balik kita, gitu loh. Jadi alasannya alasan politis. Jadi dibunuh bukan karena dia kafir, bukan, karena dia punya potensi untuk menyerang lagi kita, paham ya? Tetapi kalau umat Islam sudah menang, sudah satel, sudah menguasai, tentunya tidak, karena ancaman itu kalau Islam sudah berkuasa kan jadi nihil. Gitu.
Jadi adanya dibunuh itu bukan karena kafirnya, tapi karena dia akan menjadi ancaman bagi kita. Karena kita belum berkuasa penuh. Seandainya dia tidak menimbulkan ancaman itu, ya nggak usah, ya biarin aja gitu. Begitu juga kalau orang murtad, gimana? Apakah dibunuh gitu? Tidak juga gitu loh. Kecuali ketika dia itu punya rahasia-rahasia tentang kita dan dia akan membocorkan rahasia-rahasia itu kepada musuh kita. Jadi itu hitungannya tetap politis gitu loh. Seandainya dengan kesadaran nuraninya dan dia memilih agama sesuai kesadarannya dan dia murtad, itu harus kita hargai, harus kita hormati gitu loh. Nggak boleh paksa-paksa gitu. Tugas kita apa? Mendakwai kembali dan mendoakan supaya dia kembali kepada Islam. Itu aja. Meskipun itu keluarga kita. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh dipaksa-paksa, nggak, karena bebas gitu. Jadi nggak benar kalau terus dibunuh. Ya. Jadi kalau langsung dibunuh, kita nggak bisa dakwah nanti. Seperti Kanjeng Nabi waktu dakwah ke mana itu, Thaif ya. Dapat sambutan yang kurang baik, malaikat menawarkan, apa aku jatuhkan gunung ini ke mereka gitu. Kanjeng Nabi kan bilang, oh jangan. Aku diutus ini untuk membawa rahmat kok. Kalaupun bapaknya nggak kena, anak cucunya siapa tahu nanti bisa masuk Islam. Dan alhamdulillah ternyata oke gitu. Jadi enggak ya. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Terus ini yang terakhir di surat Yunus, surat 10 nomor 99 gini. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Retorikanya bagus sekali. Kalau Gusti Allah Agung mau, itu apa sulitnya menjadikan seluruh manusia di bumi ini yang mokong-mokong itu jadi taat semua, jadi beriman semua? Itu bisa. Tapi kan Allah tidak mau. Gusti Allah memberikan kebebasan itu. Karena apa? Sudah ditunjukkan jalan benar, jalan salah, dikasih guru, nabi, terus setiap kita dikasih otak, silahkan milih, bebas beresiko, gitu loh. Aku pernah nulis bahwa Islam itu bebas, Islam itu liberal, itu banyak yang salah paham, gitu loh. Jadi karena dia baca judulnya tapi nggak baca isinya. Yang aku maksud itu tidak ada paksaan dalam Islam, bebas. Itu loh, jadi bebas. Kamu mau milih Islam, mau tidak, bebas. Tapi nanti resikonya ada. Jadi bebas yang menanggung resiko, gitu. Ya, jadi begitu ya. Nggak benar kalau orang murtad itu terus halal darahnya terus dibunuh, enggak. Selama tidak ada alasan-alasan seperti tadi itu yang aku sudah jelaskan, alasan secara politis yang akan mengancam kita itu, enggak. Selama dia berdasarkan pilihan hati nuraninya, mau murtad silahkan, mau Islam juga silahkan. Tugas kita mendakwai mereka, mendoakan gitu. Dakwah, kasih doa gitu ya, semoga mau kembali. Sudah itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.